Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 MSDM IKM 4A akan mempresentasikan mengenai quality of work life, implikasinya terhadap kinerja individu dan tim. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama terdapat latar belakang, yaitu di mana penerapan quality of work life dalam organisasi modern merupakan instrumen yang krusial untuk mengintegrasikan produktivitas kerja dengan kesejahteraan, serta martabat karyawan sebagai manusia. Berdasarkan model Walton tahun 1973, quality of work life ini hadir sebagai penyeimbang di tengah kemajuan era teknologi, yang cenderung mengabaikan prinsip kemanusiaan dengan menekankan aspek keadilan kompensasi, lingkungan kerja yang sehat, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Namun, kurangnya perhatian terhadap quality work of life ini seringkali memicu fenomena ketidakadilan beban kerja, seperti anggota tim yang pasif atau social loving, yang pada akhirnya berdampak buruk pada penurunan motivasi individu, meningkatkan stres, hingga kegagalan kinerja tim secara kolektif. Oleh karena itu, penciptaan lingkungan kerja yang suportif melalui pembagian tugas yang adil, komunikasi yang transparan dapat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi setiap individu, serta mencapai efektivitas organisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai quality of work life. Dari definisinya, merupakan suatu konsep yang mencakup berbagai aspek dan menjadi perhatian utama dalam organisasi, khususnya terkait kesejahteraan karyawan di tempat kerja dan termasuk produktivitas dan kepuasan karyawan. Nah, ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan dan kelayakan lingkungan kerja, serta mencakup pengembangan pekerjaan yang tidak hanya mendukung produktivitas, tapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan karyawan. Untuk penerapan quality of work life dalam manajemen sumber daya manusia mencakup aktivitas seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, pemberian motivasi, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya adalah definisi menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 ahli, yaitu yang pertama, Walton di tahun 1973 menerangkan bahwa quality of work life ini merupakan konsep yang menerapkan prinsip kemanusiaan dan lingkungan kerja dalam organisasi. Penggunaan model Walton memungkinkan untuk identifikasi ini antara aspek positif dan negatif yang memengaruhi kualitas hidup karyawan. Selanjutnya ada James di tahun 1992. Quality of work life dipahami melalui 3 perspektif. Yang pertama itu berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan proses, dan yang ketiga berdasarkan filosofi. Dan yang terakhir ada Casio di tahun 2006. Quality of work life menurut Casio adalah upaya organisasi untuk meningkatkan kondisi kerja untuk mendorong semangat kerja, martabat, dan partisipasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Dimensi quality of work life. Walton tahun 1973 mengungkapkan bahwa terdapat 8 dimensi utama dalam quality of work life, yaitu yang pertama, kompensasi yang adil dan layak, kedua, kondisi kerja yang aman dan sehat, ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kapasitas manusia, keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan keamanan kerja, yang kelima, penyesuaian yang baik secara sosial dalam kehidupan perusahaan, yang keenam, mendapatkan penghargaan atas hak, yang ketujuh, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang kedelapan adalah relevansi sosial pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan quality of work life, yang pastinya pertama meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan dari karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, yang ketiga menciptakan work-life balance, dan yang keempat mengurangi turnover dan meningkatkan loyalitas, dan yang terakhir ada menjamin keamanan kerja, perlakuan adil tanpa diskriminasi. Lalu ada ciri-ciri quality of work life. Menurut Dassler tahun 2012, ciri-ciri penerapan quality of work life yaitu yang pertama, perlakuan adil terhadap pekerja, yang kedua, kesempatan menggunakan kemampuannya, yang ketiga, komunikasi saling terbuka di antara para karyawan, yang keempat, kesempatan untuk mengambil keputusan, yang kelima, kompensasi yang adil, dan yang terakhir adalah lingkungan yang aman dan sehat. Definisi kinerja. Kinerja adalah gambaran tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dilihat dari kemampuan, usaha, proses, waktu, serta kualitas hasil yang dicapai. Definisi menurut para ahlinya yaitu dari Mangkunegara 2017, kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Lalu ada dari Robin 1996, kinerja individu merupakan fungsi interaksi antara kemampuan yang kita sebut A, motivasi yang kita sebut M, dan kesempatan yang kita sebut O, atau kinerja sama dengan F dalam kurung A kali M kali O, mencangkup kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, dan inisiatif. Lalu ada dari Robert Mathis dan John Jackson tahun 2011, kinerja individu sebagai hasil kerja dari segi kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi dengan indikator seperti kehadiran dan kerjasama tim. Lalu ada dari Koppelman 1988. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini adalah individual karakteristik, organizational karakteristik, dan work karakteristik. Di sini saya juga menambahkan kerangka konseptual yang menentukan produktivitas organisasi. Saya jelaskan secara singkat, yaitu di dalam lingkungan produktivitas organisasi itu dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan. Dari dua hal ini yang akan membentuk karakteristik individu seperti kemampuan dan motivasi seorang individu tersebut. Hal ini juga menentukan untuk
perilaku kerja yang kemudian akan berdampak pada kinerja dan yang hasil akhirnya akan menghasilkan efektivitas sebuah organisasi. Lalu ada dimensi kinerja individu. Menurut Mangkunegara tahun 2017, dimensi kinerja individu meliputi yang pertama, kuantitas dengan indikator jumlah output kerja dan target produksi tercapai. Yang kedua, kualitas dengan indikator tingkat kesalahan dan standar kualitas produk atau jasa. Yang ketiga, ketepatan waktu dengan indikator ketepatan deadline, kehadiran, dan ketepatan pelaporan. Yang keempat, ada inisiatif dengan indikator kemampuan memulai pekerjaan tanpa arahan dan kreativitas. Dan yang terakhir, ada kemampuan kerja dengan indikator pengetahuan, skill, dan kompetensi teknis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Jadi secara umum ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor individu, yaitu kemampuan seperti pengetahuan dan keterampilan, serta motivasi sebagai penentu utama kinerja. Lalu yang kedua faktor psikologis, yaitu persepsi dan sikap yang mempengaruhi cara individu itu bekerja. Lalu yang ketiga ada faktor organisasi, yaitu sumber daya, kepemimpinan, dan desain pekerjaan yang mendukung kinerja. Lalu yang terakhir ada faktor pendukung lain seperti lingkungan kerja, sistem penghargaan, kepuasan kerja, serta faktor demografi dan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja tim. Pakar manajemen Katzenbach dan Smith mendefinisikan tim bukan sekedar kumpulan orang, tetapi mereka yang punya kinerja saling melengkapi untuk tujuan bersama. Berbeda dengan kinerja individu yang menurut Sundstrom berfokus pada output personal, Robin dan Judge menekankan bahwa kinerja tim yang sukses itu menghasilkan sinergi di mana hasil kelompok jauh lebih besar dibanding jika kita bekerja sendiri-sendiri. Ada 3 faktor kunci menurut para ahli. Yang pertama kohesivitas, yang kedua koordinasi, dan yang ketiga produktivitas. Kohesivitas menurut Force yaitu lem yang membuat tim tetap solid. Yang kedua yakni koordinasi menurut Salas soal keselaraan gerak, dan yang ketiga produktivitas menurut Hackman yaitu hasil nyata yang diakui organisasi. Semua ini seperti kata Robin yaitu sangat bergantung pada konteks kepemimpinan dan proses komunikasi di dalamnya. Lalu, kenapa sih quality of work life atau QOL itu sangat penting untuk kinerja individu? Dasar teorinya adalah social exchange theory dari Peter Blau yang intinya ada aksi, ada reaksi. Kalau sebuah perusahaan memberikan kenyamanan, kita sebagai karyawan akan membalasnya dengan dedikasi. Wayne Casio juga menyebutkan bahwa QOL adalah soal rasa aman dan kesepakatan untuk berkembang. Hubungan ini bekerja lewat 3 mekanisme psikologis. Yang pertama motivasi, yang kedua kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah komitmen. Yang pertama motivasi mengacu pada teori Herbert. Lingkungan yang mendukung dalam QOL akan memicu semangat kerja kita. Yang kedua kepuasan kerja, seperti kata Locke, kalau emosi kita senang saat bekerja maka kinerja pasti akan semakin naik. Dan yang terakhir adalah komitmen. Mayer dan Allen menjelaskan bahwa QOL yang baik membuat kita punya loyalitas yang tinggi. Jadi karyawan tidak hanya kerja demi gaji, tetapi juga bekerja karena merasa menjadi salah satu bagian penting dari sebuah organisasi. Selanjutnya akan membahas mengenai hubungan quality of work life dengan kinerja tim. Di sini kami membagi menjadi 3 mekanisme, yaitu yang pertama iklim tim, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Untuk iklim tim atau organisasi yang positif akan mendorong kolaborasi tim yang efektif juga. Asusti tahun 2025 menyatakan bahwa iklim tim yang positif tercermin dari hubungan yang harmonis, komunikasi yang terbuka, lingkungan kerja yang kondusif, sehingga menjadi faktor penghubung antara quality of work life dengan kinerja tim. Yang kedua adalah komunikasi. Menurut penelitian Rajak di tahun 2023 terdapat keterkaitan erat antara komunikasi organisasi dengan quality of work life dan kinerja manajerial, sehingga untuk menciptakan kepuasan kerja, kelayakan lingkungan kerja itu dapat pemimpin harus memperhatikan quality of work life. Yang ketiga ada kolaborasi. Menurut Leitao di tahun 2019, lingkungan kerja yang mendukung interaksi dan hubungan baik dapat meningkatkan sikap saling menghargai dan kesempatan berkontribusi. Sehingga dengan adanya quality of work life yang tinggi dapat terbentuk lingkungan kerja yang inklusif dan menjadi fondasi bagi tumbuhnya kolaborasi yang produktif dan efektif dalam tim. Contoh kasusnya, dalam tugas kelompok perkuliahan hanya 1 atau 2 mahasiswa yang aktif mengerjakan tugas. Sementara anggota lain cenderung pasif, jarang terlibat, dan hanya merespon dengan mengikuti saja tanpa kontribusi yang nyata. Akibatnya, pembagian kerja menjadi tidak seimbang. Mahasiswa yang aktif merasa terbebani dan kurang dihargai, sedangkan anggota lain hanya bergantung pada rekan kerja yang lebih aktif.
Nah, pada kasus tersebut menunjukkan rendahnya quality of work life dalam kerja tim di perkuliahan, terutama pada aspek keterlibatan, keadilan pembagian tugas, dan komunikasi. Dampaknya, kinerja tim menjadi kurang efektif karena minimnya kolaborasi, terbatasnya ide, dan lemahnya tanggung jawab bersama. Untuk meningkatkannya, diperlukan pembagian tugas yang adil, penegasan peran, serta komunikasi yang terbuka dan partisipatif supaya kinerja tim dan individu dapat lebih optimal. Dapat kami ambil kesimpulan bahwa quality of work life memiliki peran yang penting dalam kinerja individu maupun tim. Melalui lingkungan yang sehat, kompensasi yang adil, serta komunikasi yang terbuka, mampu meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen anggota dalam suatu tim. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, kolaborasi, serta pencapaian tugas suatu kelompok secara lebih efektif.